Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nurfaida Yahya dari kelas D3 PGMI. Di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan media permainan edukatif seperti Ludo Berimbuh. Bagaimana sih cara membuat permainan edukatif seperti Ludo ini? Caranya gampang banget. Yang pertama, kita buat alas papan Ludo dari kertas karton. Kertas kartonnya berukuran persegi. Nanti setelah kita membuat alasnya dari kertas karton, kita akan membuat sketsa kotak-kotak dengan ukuran 2 cm x 2 cm seperti ini. Dari sini sampai sini itu ada kotak-kotak 2 cm. Setelah itu kita hitung dari sebelah kanan 4 kotak, 1, 2, 3, 4 untuk rumah warna biru. Dan sebelah sana dari kiri itu dihitung dari sana, dari kiri sendiri 4 kotak, 1, 2, 3, 4 untuk rumah berwarna kuning. Lalu selanjutnya dari merah dan biru ikut meluruskan saja. Untuk di tengah-tengah ini kita akan membuat jalur jalan finish, jalur jalan menuju finish, menuju kotak tengah. Nah, di dalam kotak tengah ini akan ada kartu tantangan. Bagaimana caranya? Kita buat sketsa lagi kan? Setelah buat sketsa, kita tinggal tempel. Tempel apa? Tempel kertas sukun berwarna merah, biru, kuning, hijau ke tiap-tiap kotak rumah dan tiap-tiap jalur finish jalan tengah itu. Seperti apa sih bentuk Ludo Berimbuh itu? Seperti ini. Jadi ada 4 kotak rumah atau bas, tiap-tiap pion berwarna biru, kuning, merah, dan hijau. Lalu cara menempelnya adalah kita tempelkan kertas sukun ke dalam kotak-kotak rumah, setiap rumah, warna merah, hijau, biru, dan kuning. Setelah itu, panahnya juga ini jalur tengah tadi yang kita buat dari tengah-tengah antara kotak-kotak ini. Jadi kan 4 kotak dari samping kanan, 4 kotak dari samping kiri, 4 kotak dari bawah ke atas, 4 kotak dari atas ke bawah. Jadi tersisa tengah-tengah kan? 4 tengah, 4 tengah, 4 tengah, dan 4 tengah. Nah, di sela-sela rumah ini akan ada jalan tengah 2 kotak. Jadi 2 kali 2, 2 kali 2. Jadi 4 cm 4 cm. Gitu. Nah, setelah itu panahnya ini kan kita bikin di kertas sukun ya. Bikin di kertas sukun, kita bentuk panah menjadi seperti ini, kita tempelkan. Untuk menempelkannya bagian kepala panah itu tidak usah ditempel karena nanti di dalam sini nih akan ada sebuah kartu tantangan. Kartu tantangan berisi kata dasar ataupun kata imbuhan yang nantinya akan dibuat kalimat oleh siswa. Lalu selanjutnya kita akan membuat kata di kotak-kotak putih ini yang akan dilewatin oleh pion. Itu diisi dengan kata imbuh seperti pe, me, dan se. Setelah itu semua kita akan jadi seperti ini. Papan alas Ludo Berimbuh sudah jadi. Lalu kemudian kita akan membuat dadu. Dadu untuk bermain kita buat dari kertas karton juga agar kokoh ya, agar kuat, tidak letoy. Kita buatnya dengan cara membuat jaring-jaring kubus, lalu kita rakit menjadi kotak kubus. Lalu kita tempelin kertas sukun. Setelah tempel kertas sukun warna hijau boleh, biru boleh, kuning boleh, merah boleh, terserah. Tapi saya ambilnya warna hijau. Ditempel, habis itu kita tulisin angka 5, 3, 2 gitu ya. Jadi kita jadi dadu. Setelah itu kita buat pion kecil di setiap rumah. Ada kuning, ada hijau, ada biru, dan juga ada merah. Nih guys. Nah, gimana sih cara membuat pion-pion ini? Kita buat seperti ini. Kita pakai kertas sukun kita potong seperti ini, lalu kita lempit
bukan lempit ya, lebih ke gulung. Kita gulung. Nah, kita gulung seperti ini kan akan menjadi pion. Nah, gimana pion ini biar nggak letoy? Kita doublein dari kertas karton lagi. Sudah, terus diisolasi cukup jadi seperti ini. Pion-pion punya rumah merah, biru, kuning, hijau. Baik, itu saja tutorial pembuatan papan media ludo berimbu. Baik, sekarang lanjut dengan cara tutorial bermain papan ludo berimbu. Bagaimana cara bermainnya? Kita mulai dari ini ya, papannya, ini dadunya, dan ini pion-pionnya. Ada kuning, ada merah, ada biru, ada hijau. Merah ada di sini letaknya, kuning ada di rumahnya juga yang berwarna kuning, yang di tempat putih ini guys. Nah, biru ada di biru, mana biru? Nah, hijau ada di hijau. Setelah itu, kita pertama permainan dari 4 perwakilan ini, 4 anak atau 4 kelompok, itu sweet salah satunya. Sweet setelah siapa yang menang, misalnya kelompok biru yang menang, maka yang akan melempar dadu duluan adalah kelompok biru. Jika kelompok biru melempar dadu keluar angka 6, maka mereka boleh keluar dari rumah. Boleh lanjut jalanin kotak-kotak ini. Tapi kalau keluarnya 4, dia nggak boleh keluar dari rumah. Dia akan tetap di rumah sampai dia punya giliran lagi melempar dadu itu. Jadi setelah biru nihil, biru keluarnya 4 ya, kan nggak boleh keluar. Jadi dadunya dilempar ke yang merah atau kuning atau hijau yang menang sweet kedua, paham? Nah, misal yang menang sweet kedua itu merah yang menang, jadi yang lempar dadu sekarang merah. Misal merah keluarnya 6, dia boleh keluar dari rumah. Jadi dia keluar mulai dari sini. Terus dia apa namanya? Dia berjalan. Dia berjalan 1 aja karena 6 itu keluar, tiket keluar. Setelah itu dia bisa melempar dadu lagi. Misal muncul 5, nah dia bisa jalan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 di sini, dia berhenti. Dan misal di sini ada, di kotak kelima ini ada tulisan imbuhan P, kelompok merah harus menyebutkan kata dasar apa yang dapat diimbui dengan P. Lalu, jika dia berhasil, dia akan tetap di tempat. Jika dia tidak berhasil atau tidak bisa menjawab, dia akan kembali mundur 5 langkah tadi. Dapat dipahami? Lalu, setelahnya lempar dadunya itu ganti ke kuning kan? Setelah kuning melempar dadu keluar 1, jadi dia nggak boleh keluar dari rumah. Jadi dia sama kayak hijau, tetap di rumah. Lalu kembali lagi ke biru. Biru akan melempar dadu, dan jika dadu biru keluar 6, maka dia boleh keluar rumah. Nah, pion biru dapat menyusuri jalan dan melempar dadu lagi sebanyak berapa langkah dia harus berjalan. Misal 4, dia berjalan 4, dan misal di kotak itu, di kotak 4 ada tulisan imbuhan se atau me, dia dapat menyebutkan kata dasar yang dapat diimbukan oleh se dan me. Jadi seperti sebuah, seekor, atau apalah itu. Paham dari sini? Setelah itu, setiap pion, kalau sudah dapat mulai berjalan mengikuti kotak-kotak putih ini, jalannya gini, seret, gini. Putih-putih ini. Nah, setelah nyampe sini, kan punya hijau kan? Sudah muter kotak putihnya, langsung ke sini. Kita nggak usah kembali lagi ke sini, tapi ke jalan tengah sesuai warna
sesuai warna pion. Misal hijau, ya kita jalan dari jalan hijau untuk menuju finish. Yang kita cari itu adalah ini. Ini finishnya. Finish ini berisikan kartu tantangan. Kartu tantangannya kalau tadi kan di jalan-jalan kita seperti kayak suruh menyebutkan imbuhan, suruh menyebutkan kata dasar yang dapat diimbuhkan oleh peme dan se. Tapi di dalam kotak ini berisikan kata dasar seperti nonton atau baca. Jadi kita misal pion hijau berhasil menuju finish dan nyampe di kotak tengah, dia mengambil surat isinya adalah baca dengan kata dasar baca. Jadi kelompok pion hijau harus bisa menjawab dan harus bisa merangkai kalimat. Baca itu bisa diimbuhi dengan kata dasar membaca. Kata dasar baca itu bisa diimbuhi dengan kata imbuhan apa, dan coba bentuk kalimat yang dapat diimbuhi dengan membaca itu. Jadi semisal baca dapat diimbuhi dengan kelompok pion hijau menjawab, benar kan ya? Lalu setelah itu bukan hanya itu aja yang dapat disebutkan. Kelompok hijau harus membuat kalimat yang mengandung membaca itu. Jadi misal saya membaca di perpustakaan. Nah, setelah itu jika jawabannya benar dan sesuai tepat, jadi kelompok hijau menang. Jadi pemenangnya adalah kelompok hijau yang dapat nyampai ke finish duluan dan jawabannya di kotak tengah ini benar dan tepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.